Kalau tak kan agak Sebentar. masuk nih. Bahasa baru tuh. Yes. Oke. Tak flash apa tuh? Buat mobil yang segede gini maksudnya ya? Iya. Kok stopper bisa masih di tinggi. setting bagus tanpa mentok-mentok gitu ya? Lu tanya Mang Uus dah, tuh. Saya juga di Mang Uus. 20 Ada sih kemarin tuh 120 gue di grup ya. Nah, Gue tanya lu lari berapa om gitu kan. Ya di bawah 100, RPM di bawah 2000. Ya sayang aja kalau gue bilang. iya sih. Mobil Outlander 2000 cc nggak lu maksimalin. Teman-teman silakan koreksi kalau gue salah. Iya. Optronic itu kan buka tutup ya. Angin yang dia buang saat suara lu hilang itu balik ke mesin. Sangka mobil sebesar ini ternyata pret. Anjir. Rusuh juga ya. Nah hasil remapan akhirnya gue coba juga kan. Ada orang kan Enggak ada. coba pakai Triconnect ya. Nice. Tapi ternyata cuma butuh 3 gigi buat kecepet ya. Turun mesin 2 kali, gue cuci seher 2 minggu sekali. Cocok gak buat mobil pertama? Enggak. Enggak. Bagian termurah dari Outlander adalah lu beli mobilnya. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Mesti harus ngirit, yang penting modif kita lancar. Outlander Sport lagi. Gila, gue udah ngirit naik Outlander ya. Aduh. Gila, gue udah lama banget nggak lihat Outlander Sport. Tar dulu sebentar. Sebelum kenal nama lu, Outlander tuh sebenarnya semuanya Outlander Sport apa ada yang Outlander doang? Ada Outlander doang. Ada Outlander Sport sama yang baru tuh Outlander PHEV. Oh. Cuman oke. yang PHEV jarang sih. Yang lama banget kan Outlander yang biasa. Cuman Ini? Outlander Sport. Oke. Bedanya kalau kita lihat wujudnya gimana bedain Outlander biasa sama Sport? Kalau yang biasa dia lebih gede, lebih gemuk. Mirip-mirip sama Pajero, kan ada Pajero Sport, ada Pajero doang. Nah itu yang kayak Pajero-nya doang. Oh. Modelnya kayak gitu gede banget. Oke. Cuman cakep sih. Ayo kita kenalan. Nama siapa, mobil apa, dan ini tahun berapa mobilnya? Oke, halo, nama gue Wahyu. Ini Outlander Sport PX 2013 Matic. Dari luar apa aja yang diubah? Kalau dari luar cat masih bawaan, gue nggak apa-apain. Gue cuma nambah fog lamp, bilet lampu jauh gue ganti bilet. Sebentar, Kalau bawaannya pelan-pelan. Lampu cepetan dulu ya. ya. Sorry, kecepatan. Depan sama belakang apa-apa aja. Kalau lampu depan, gue ganti bilet yang lampu jauh. Mereknya? Gue pakai AS, AS Turbo SE. Yang berapa inch ya? 2,5. 2,5. Itu PNP, nggak perlu bobok. Bobok pasti. Oh, tetap Kalau di bobok ya? OS bobok. Tempatnya kecil soalnya dia. Oh, dia bukan ada bawaan ini ya? Bracket. Nah, bracketnya nggak bisa. Ternyata soalnya dari dari daerah vektor ke kaca depan tuh nggak terlalu jauh jaraknya. Oh, Jadi akhirnya harus ada bobok. frame yang kayak kotak gitu, modelnya di bawah tuh ada. Jadi nggak terlalu enak kalau nggak dibobok. Jadi Oh, nggak mau oke. bobok. Oke, bobok lampu pakai AS. Lampunya terang nggak? Kalau buat gue terang, karena Oke. lampu depan gue kan nggak terlalu gelap. Kaca filmnya masih aman. Masih aman gitu filmnya. Nanti malam gue minta foto boleh gak? Boleh. Satu foto yang lu nyalain aja lampunya. Boleh. Pengen tahu. Cuma Nah, kalau pas hujan sih agak ganggu. Iya. Kalau nggak pakai fog lamp, akhirnya gue pasang fog lamp kemarin. fog lampnya sangat membantu Fog lamp pas sangat hujan. membantu pas hujan. Ini fog lampnya apa? Sama, pakai AS juga. Yang berapa? Gue lupa deh, kalau nggak salah 3 in. Oh, dia lebih fog lamp. besar ya? Nah, lebih gede. Nah, kalau Oke. fog lamp BNP. Oke, Fog nggak lamp usah BNP. bobok apa-apa Nggak usah ya. bobok apa-apa, tinggal bawa bracket yang universalnya pasang udah. Oke. Kalau paling nyeting kabel sih ya biasa ya, kabel mah. Jadi bisa ngedim. Si fog lampnya. Fog lampnya ngedim. Wow. Atas bawah. Bisa dapat videonya nggak sih gua? Nanti gue kirim. Oh, fog lamp ngedim tuh bukan bawaan fog lampnya ya? Bawaan fog lamp, tapi biar bisa ngedim kabelnya tuh di setting gitu loh. Alurnya, jalurnya. Gue pikir tuh cuman karena ada fog lamp yang bisa ngedim, ada yang nggak bisa. Nah itu gue nggak tahu kalau kayak gitu. Kayak kalau misalnya fog lampnya bilet, gue rasa bisa semua. Oh iya ya. Dulu pas sebelum gue pakai bilet, gue pakai yang biasa tuh, yang bohlam biasa aja gitu kan. Katanya sih mini proji gitu, gue nggak ngerti dah. Yang nggak bisa ngedim. Oh gitu. Iya, nggak bisa ngedim dia. Gue salah guys. Semua fog lamp itu ada yang bisa ngedim, ada yang enggak. Tergantung harganya, gue Tergantung pikir. barangnya. Soalnya spek-spek yang bisa nembak tuh kayak Fortuner Cumi, yang kayak gitu-gitu. Orang-orang itu tuh yang pakai Iya, tuh. terus biasanya kalau mobil-mobil kayak gue, Yaris segala itu fog lampnya nggak nembak. Nembak. Oh, bisa ngedim. Iya. Dan Nah, merek yang lu pakai ini apa? sama pakai AS gue. Lampu depan oke, lampu belakang?
Lampu depan udah kayak gitu, terus yang garnish kanan kiri gue ganti. Tadinya nggak ada lampunya, jadi bisa pakai lampu. Oh. Ternyata Ini di depan ya? OS ini mana? Ini yang lagi lo omongin apa? Samping. Oh, samping sininya. Di bawahnya apa nih namanya? Di bawah, di atas fender. Oke. Di atas fender tuh ada lampu kecil yang buat nyala lampu sensi dia. Kalau gua apa namanya nih hazard dia nggak nyala. Terus jadinya kalau hazard gimana? Hazard nyala deh kalau nggak salah deh. Oh nyala. Gua lupa. Hazard nyala. Tadinya tuh dia nggak ada lampu kalau bawaan Outlander. Kok bisa? Kayak fiturnya dikurangin kali ya. Tapi begitu gue copot garnisnya, ternyata ada soket di situ. Nah, kemarin gue cek, oh ternyata bisa gue pakai lampu begitu. Nah ini pakai lampu punyanya Mirage bisa, Triton bisa, L300 juga bisa. Nah, gue pakai punya Triton. Oke. Jadi lebih rame, lebih kecil. Kalau mau yang pakai agak gedean, pakai punya L300 itu lebih bulat dia. Sih beda bentuknya bisa. ya. Beda bentuknya, beda ngeblingnya juga beda. Ini kan LED jadi kayak running gitu loh. Keren. Itu terus lampu belakang. Berarti runningnya itu dari bawaan si Tritonnya itu ya? Bawaan lampu LED-nya. Oke. Cuma karena gue nggak tahu kayaknya bukan ori ya. Ini apa ngembun. Oh, agak kalau dilihat ngembun. dekat baru kelihatan. Oh, dilihat baru kelihatan. Atau habis hujan gitu kelihatan agak ngembun. Itu doang. Iya. Oke, lanjut belakang tuh. Lampu belakang. Salvo gue nggak sabar bahas yang belakang. Salvo yang belakang gue ganti pakai ASX. Pakai ASX 2020. Itu tuh produk Outlander di negara mana, Bro? Kalau ASX Singapura sih, setahu gua. Oh, jadi di Singapura dia namanya ASX. Singapura Malay ASX. Jepang itu Air VR, terus Eropa kalau nggak salah ASX deh. Ada juga yang Outlander Sport namanya. Oke. Macam-macam. Nah, ini gue pakai yang punyanya ASX 2020. Oke, lucu ya. Dia kayak ada dua warna. Jadi ada merah sama ada putihnya. Aslinya Outlander tuh merah aja kan? Merah oranye. Merah oranye. Sebenarnya banyak sih yang custom apa namanya stop lamp. Ada yang kayak gini, ada model BMW. Jadi garis dua gitu. Cakep sih. Dan yang model BMW itu juga ada dua lagi, ada V1, V2. Itu seingat gua dia beda di running sama yang nggak running. Terus ada ya juga yang di Black Dove, di Black Housing ya. Sama dikasih, jadi lebih gelap dia itunya, kacanya gelap. Wah, menarik ya. Aksesorisnya ternyata banyak banget ya. Banyak sebenarnya Outlander tuh, cuman ya karena gue pikir karena populasinya sedikit. Kayak ya udah, jujur ya. Gue baru pertama kali lihat stop lamp ini. Iya, jarang yang pakai. Makanya kadang orang nanya mobil apaan kayak gitu kan. Kalau di tukang cucian juga orang nggak ngerti kan. Mirat. Itu bisa apaan ini biar, bang? Gitu, biar masuknya yang 35. Dia nanya yang nyuci mobil apaan tadi? Merah, pokoknya merah dah kata dia gitu. Udah. Cuman karena stop lampnya. Emblem tuh lu lepas ya? Emblem gue lepas, Outlander gue lepas. Mau gue lepas semua, saya kurang ini ya. Jadi biarin logo 3 berlian gue tetap pakai sama logo ASX-nya itu. Itu pasang lagi. Gitu. Mahal bro lampunya. Lumayan ya. Gak usah sebutin angkanya tapi lumayan ya berarti ya. Lumayan. Lumayan, cuman dapatnya agak miring sih kemarin. Di bawah pasaran. Di bawah pasaran. Karena pasarannya ya bisa dicari lah ya. Iya, cari Tokped lah banyak dilihat deh itu harganya berapa ya. Berapaan. Tapi berarti setengah? Bisa sekitar segitu sih. Nggak usah deh, ini nggak usah disebutin ya. Iya, pokoknya stop lamp dapat dengan harga lebih murah. Tapi juga nonton. Sejuta doang kak? Sejuta setengah yang. Sejuta setengah. Udah gue kirim invoice kan ya. Sejuta setengah mah depan loh lampu depan. Sama jasa. Oh iya, sama jasa. Udah tuh. Sama jasa sama bensin full tank. Oh enggak, lampu depan dia ngikut waktu masang. Oh iya, nggak bisa bohong kalau itu ya. Bohong dia. Dia yang bayar itu kemarin. Sama jasa sama bensin full tank. Lampu depan, lampu belakang udah. Velg dan ban dong. Velgnya apa nih? Velg pakai replika BBS LMR. Itu ring 18, lebar 8,5. ET-nya 38. Depan belakang sama? Depan belakang sama, nggak belang. Dengan bannya apa? Bannya Michelin Pilot Sport 5, ring 18, lebarnya 235/45. Bagaimana caranya lu bikin si belakang bisa sama depan? Gue pakein spacer berapa? 5 mili. Itu aja cukup? Yang belakang doang, depan kagak. Depan kayaknya udah bakal gue tambahin. Bakal lu tambahin? Gue tambahin yang 5 mili juga nantinya, tapi gue lihat dulu. Gue kudu ke Mang Uus nih. Itu bukannya udah pas ya bro? Agak kurang dikit lah. Menurut lu ya, masih kurang ya?
Kurangnya Jadi tuh kurang keluar gitu? Gue ngincernya fitment yang tak sih, bukan yang flash. Kalau tak kan agak Sebentar. masuk nih. Bahasa baru tuh. Yes. Oke. Tak, flash, apa tuh? Ini kayak kalau Ini gua bahasa salah- buat kalau Outlander gua salah, apa buat mobil semua buat mobil? fitment sih, buat fitment. Cuma Oke, kalau gue oke. salah koreksi ya. Oke. Kalau yang flash itu dia sebenarnya kayak mirip-mirip stance ya, tapi dia lebih masuk sedikit. Tapi nanti bahannya oke. pakainya yang agak Gini ya? narik tuh kalau flash. Itu flash gini ya? Kalau Oke. yang MT kan ya itulah kayak model-model sekarang kan. Nah kalau yang tak ini dia mepet fender, tapi bannya nggak narik. Gimana tuh? Kayak gitu. Mepet fender? Tapi bannya nggak narik. Tapi dia nggak ke dalam? Bannya nggak. Oke. Kan ada yang ban-ban narik tuh kayak misalnya velg lu lebar 11, lebar 10, lu nariknya pakai yang 235 atau 255. Lebih kecil, terus profil juga lebih tipis, pakai 35, 40. Jadi kayak gitu dah. Yang kayak stand sekarang tuh kayak chamber kayak punyanya teman-teman yang di Setter itu tuh. Cakep tuh. Kita menemukan bahasa susah baru guys. Teman-teman pernah Gua dengar belum. gak bahasa itu? Gue belum Coba, terus komentar ya. Kayaknya kalau di YouTube sih banyak sih yang bahas ya. Tak. Ada Flash. kan kalau fitment kita bisa bicara fitment tak, flash, terus kayak MT. Mungkin kalau gue cuma ngomong ini minus berapa gitu. Oke, berarti lu ngincer kayak taknya gitu ya? Iya, gue ncetak jadi agak masuk, tapi dia kayak nyelip doang tuh, ban agak narik. Nah, gue mau mendekin lagi ya karena masih di Bekasi kan, jadi PR nih kalau nggak pakai yang proper kaki-kakinya, gue masih Bener. pakai custom kan. Gue custom masih shock ori, gua cuma mindahin towernya doang, sama Mang Uus biasa. Oke. Pernya depan pakai Grandis custom, belakang pakai Soluna. Nice. Terus dipotong tuh potong berapa tuh? Banyak Potong. banget tuh dari Grandis kayaknya tuh. Potong dikit sih sebenarnya, Sumpah? cuma dia ngepres kan, kalau mereka dipres tuh Oh, iya, dipukulin iya. si Rijal tuh. Kayak gitu, jadi lebih enak, nggak pakai damper, nggak pakai apa sih namanya tuh? Gua lupa. Stopper gue pakai. Pakai tetap. Oke. Apa sih namanya, gue lupa lagi tuh. Buffer. Buffer, oke. Gue nggak pakai buffer, nggak pakai damper. Itu aja sih, pakai stopper. Buat mobil yang segede gini maksudnya ya? Iya. Kok stopper bisa masih di tinggi. setting bagus tanpa mentok-mentok gitu ya? Lu tanya Mang Uus dah, tuh. Saya juga di Mang Uus, tapi miring. Tadi dulu. Belum selesai itu mas saya Mang Uus. Iya. Oke. Jadi gesrok samping. Ya. Oke. Bisa tuh. Bisa. Nah, kaki-kaki udah. Mesin knalpot. Mesin knalpot dulu kali ya. Mesin Boleh. dulu lah. Bebas. Mesin itu gue sempat turun 2 kali. Wah. Yang pertama yang pertama gara-gara overheat, yang kedua tuh belum selesai ternyata overheatnya. Jadi gue balikin ke bengkel yang gue ngerjain pertama, dibersihin lagi, gue ganti headnya ganti, atasnya doang sih, sama isi-isinya ganti semua, packing ganti, tapi nggak diboring lagi karena masih bisa, ternyata cuma melenting doang. Nah itu akhirnya agak pincang, cunap, ya udah akhirnya remap. Oke. Remap dan apa mesinnya? Remap aja? Jatuhnya sih kalau gue bilang sih bahasa gue mah remap ya, tapi bahasa bengkel tuh learning ternyata. Learning, oke gue ngerti nih. Oke. Ya learning TCM sama ECM-nya, jadi lebih respons aja, mifeknya lebih cepat kebuka. Bukan copy paste berarti ya? Nggak copy paste, jadi tiap Oke. mobil dia nge-reset lagi. Lumayan, jadi lebih enak, bawah juga nggak boyo. Kalau Outlander kan bawahnya katanya boyo ya maticnya. Ini enggak. Oke, ntar kita Lebih coba lah. respon. Habis putar balik kayaknya menarik. Iya, bisa. Oke, kita putar balik. Ada temen itu. Sekalian kita nyobain tenaganya Outlander Sport yang minimal udah di remap dulu lah ya. Iya, cuma gue nggak tahu nih HP jadi berapa HP, karena Ntar dulu, belum sempet. tanjakan dulu. Iya, HP tidak penting. terbang kita di sini. Yang penting Bos. pas di jalan, Anda tahu siapa saya. Coba ya. Di sini sambil rolling start di 20, 40, 60, 70, 80, 100. Oke. Seru. Dia ngilangin boyo bawahnya. main boya bawah, terus lebih apa ya, kalau gue nyari sih efisiensi, gue minta sama dia kan, Hah? nggak apa-apa dah, Oh iya. mobil nggak Oh iya, gitu OS ini, boros. tapi OS gue boros. minta sesuai nih sama tenaga kayak gitu loh. Kalau dulu pas belum gue remap itu, Hah? ya tau lah yang punya Outlander pasti ngerti lah ya,
110 itu udah luar biasa sih kalau dalam kota ya. Iya, udah syukur. 110 tuh kalau kakinya nggak sekolah gitu kan. Kalau kakinya sekolah mungkin masih bisa 112, 113. Lalu Jakarta jam 1 malam tapi nggak bisa tuh. Yang nggak ada Tetep aja orang, nggak bisa. lampu Mau merah udah gimana. mati tuh kan. Jadi cuman gas doang. Ada sih kemarin tuh 120 gue di grup ya. Hah? Gue tanya lu lari berapa om gitu kan. Jadi di bawah 100, RPM di bawah 2000. Ya sayang aja kalau gue bilang. Iya sih. Mobil Outlander 2000 cc nggak lu maksimalin. Udah gitu larinya 40 doang. Hari 60-80 gitu kan. Oke, Cuma oke. nyantai aja, nyari iritnya ya indis ekonomi Bisa ya. dapat 20 itu. Kalau kayak gitu. Gue ngeliat kata dia sih, gue nggak ngeliat langsung ya. Ngeliat dia klaimnya dia di grup begitu. Gila. Dengan remap only akhirnya lu dapat berapa sekarang paling irit ya? Ini gue paling irit, gue pernah ke Solo itu 115, 116 dapat. Oke. Paling borosnya? Kaki gue nggak sekolah ya. Hah? Paling boros 15, 16 ya. Lu tahu kan Gatsu siang-siang. Iya. Gitu. Gue Menarik, ngedarin menarik. polisi. Knalpot gue begini. Tapi- Knalpot gue ganti juga. Oh iya, knalpot itu settingannya apa aja? Dari gue full system header sampai muffler. Oke, siapa aja nih di dalam sini? Nah, header pipa itu punyanya ORD, gue pakai 421 panjang. Nice. Terus muffler, kok sempet tadinya ORD, cuma gue ganti ke FCK karena udah mulai payah, dia udah mulai kropos, udah tua kan ya. Pakai FCK yang F1 Pro kalau nggak salah. Agak bacot, akhirnya ya udahlah gitu kan. Tetangga gue juga bodo amat. Gue mau pasang silencer lagi, kayaknya ntar dulu deh. Kalau soal kudu ngebolongin kan. Kalau pasang Valvetronic, kemarin gue tanya agak ngempos jadinya. Ini ya udah begini aja biarin. Paling ntar nextnya projectnya gue ganti headernya, balikin ke bawaan, pipanya gue tambahin reson satu lagi. Tahu gak bro, fakta Valvetronic? Gue tuh baru denger, tapi ini gue nggak tahu ya. Teman-teman silakan koreksi kalau gue salah. Iya. Valvetronic itu kan buka tutup ya. Angin yang dia buang saat suara lo hilang, itu balik ke mesin. Nendang balik kickback ya. Dan itu bisa celaka buat mesin. Nah, sama kayak kalau gue pagi-pagi dulu sempet awal malah masih berisik-berisik mobil. Gue tahan tuh knalpot Pakai? kaki. Oke. Gak berisik gitu kan, pas konser pertamanya doang. Soalnya pagar gue geter. Jadi ya udahlah gitu kan. Semua Gua udah pemakai merit tuh. knalpot racing pasti relate lah ya. Pasti relate lah. Tak ganggang pintu, pagar. Apapun itu, tetangga yang setruk tiba-tiba bangun gitu kan. Iya. Ya udah gitu. Akhirnya gue udah melek, jangan balik lagi udaranya ke dalam. Ya udah, ganggu. Nah, Bener terus, kan? Termasuk pun itu si Valvetronic itu karena dia nutup kan. Angin lu ngebuang. balik, Bro. Nah, gue nggak tahu yang istilah pernah dengar drone killer nggak? Jadi ngurangin suara juga tuh. Kalau gue bilang mah kayak DB killer jatuhnya, cuma nggak tahu dia sebutnya drone killer. DB killer. DB killer sama drone killer. Jadi Oh, kemarin baru ada narsum gua pakai DB killer. Iya. Dia knalpot di dalam knalpot gitu kan? Iya, modelnya begitu. Sama Iya. kayak dia ada sambungan lagi keluar gitu, belok gitu. Ya tetap pakai sistemnya gue nggak ngerti ya gimana. Tenaga nggak hilang, Tenaga nggak hilang. tapi suara bisa Turun. berkurang. Kalau mau enak lagi ya muffler ganti sih, pakai yang adem. Tuh. Menarik. Tuh. Siapa sangka mobil sebesar ini ternyata pret. Anjir. Rusuh juga ya. Nah, hasil remapan akhirnya gue coba juga kan. Tadi kan pakai Matic doang nih. Nanti sekali deh pakai yang Triptonic gue mainin. Yang ininya. Itu beda ternyata suara mobil juga. Tapi gue harus matiin AC, sayang magnetnya gue. Iya. Kayak tadi tuh berisik banget kan kipasnya kan. Ketarik banget sama mesin. Iya. Gitu. Kalau Saya pikir turbo. waduh. Tapi menarik ya? Seharga mobil tuh turbonya Menarik ya? masangnya. Menarik sih. Jadi ada kemarin kawan itu coba swap ya si Bayu. Nge-swap mesinnya Evo 10 yang turbo 4B11T pasang ke Outlander. Cuman ya tadi banyak PR yang harus diubah, soket-soketnya ganti. Itu kata dia, akhirnya pas dilepas lagi pakai mesin bawaan. Tapi dia berhasil. Akhirnya di pending sih sama dia. Nggak tahu dilanjutin lagi apa enggak. Dia bilang banyak ininya PR-nya katanya, ntar dulu dah. Dibalikin lagi sama dia, ya kenceng aja. Tetap kencang sih. Mas Kenceng Bay sih. gitu. Mas Bay. Siapa yang ngebuka TB sendiri, ngebuka intake sendiri, injeksi turun. Nah, Mas Bay. Dia makanya dia yang ngerjain tuh. Kemarin ya remap dia, terus gue beberapa kali juga ketemu dia tune-up segala macam. Itu enak sih hasilnya. Terus kalau mesin tadi udah, knalpot sudah, buat udah, cuma gue depan pasang belakang lampu sudah. Gue tambahin itu doang sih di mesin,
grounding ya. Oke. Grounding. Buat listrik lah ya biar lebih stabil. Sama strut bar depan. Strut bar beneran kerasa gak efeknya? Ngaruh, jadi ngurangin body rolling juga. Jauh. Selain karena gue udah teperin, itu ngebantu banget. Jauh? Signifikan sih kalau menurut gue ya. 50%? Ada. Karena gue pakai yang punya pabrikan, bukan yang custom ini. Kalau customan kan bukan tukang las ya? Karena takutnya kalau nggak presisi, support shock lu yang kena nih. Nah, berarti kalau misalnya lu mau turun kaki-kaki tuh turun juga ya si itu lu ya? Apa strutnya? Dia lepas aja bisa. Oke. Ada orang apa? Hah? Ya. Ada apa? Nggak ada orang kan? Nggak ada. Coba pakai Triptonic ya. Nice. Cepet udah. Sip. Alamak, serem kali. Tolong. Emang berasanya lebih enak tendangannya. Iya. Ya simpelnya gini, mobil yang tadinya matic diubah semi manual. Lo bisa ngatur giginya terserah lo. Jujur, ini kenal matic jebol mahal. Jadi Triptonicnya jarang-jarang. Jarang gue pakai. Terus sebenarnya sih nggak apa-apa ya dipakai ya. Penting lu tahu nih cara makainya. Jangan langsung di. Tapi ternyata cuma butuh 3 gigi buat kecepet ya. Nah, terus kalau gue tarik banget nanti dia ya ini sebenarnya gue agak kaget juga. Kedengeran nggak? Iya ada letup-letupan ya. Belum ini itu. Tapi nggak sampai yang dari learningnya kali. Dari learningnya ternyata dibikin becek. Jadi kita bertemu bahasa baru lagi guys. Dari learningnya. Dibikin becek sama dia. Kalau yang pop and bang ya gue rasa sama sih. Dedek gitu sama dia tuh. Dedek. Menarik. Berarti sih Mas Bay itu bisa ya gitu-gituan ya? Bisa dia. Dia nawarin, lu mau pop and bang nggak dok? Apa sampai keluar api? Kagak ada, gue bilang. Kagak ada keluar api. Boros banget muffler itu. Iya, boros muffler. Bensin juga sekali narik berapa liter itu kan? Suaranya sih. Tuh ada sisa-sisa itunya ya. Sisa pembakarannya. Itu setiap lu lepas gas berarti ya? Pokoknya kalau di atas 3.000 RPM gue lepas. 3.000 lepas gitu. Nanti dia gitu. Tapi harus Triptonic dulu. Kalau pakai Matic D nggak keluar. Karena nggak nyampe 3.000-nya. Walaupun 3.000, makanya gue ngerti belum tahu nih kenapa begitu ya. Oh iya? Walaupun 3.000 tetap nggak. Walaupun 3.000. Kayak tadi itu yang pertama tuh. Sebelum ini kan yang kedua. Pertama tuh kayak gitu. Ntar keluar ntar enggak gitu ya. Kalau di Matic doang nggak keluar sama sekali. Pokoknya jangan di D, harus di gigi. Iya, kalau di D dia nggak keluar tuh suara tadi. Cuma kalau di Triptonicnya 3.000 aja udah keluar. Baru duduk gitu. Kayak gitu keluar tuh. Seru. Mantap guys. Ini dia, Mas Bay. Bisa Yaris gak sih? Bisa tuh dia. Oke. Yaris bukannya AT ya, itunya CVT-nya ya? Matic-nya ya? Bandel kan? Bandel tuh. Dihukum ortu terus tuh. Parah itu. Yoi. Parah, asli. Luar ada lagi gak ini modif? Sebelum kemana-mana? Knalpot, udah sih kaki tadi warna merah metalik masih ori. Oke. Gue cuman gosok-gosok aja, poles-poles, wax, grapen, udah. Jarang gak sih guys warna merah di Outlander? Teman-teman pernah ketemu gak? Gue sering banget ketemu putih, hitam, merah guys. Merah tuh Mirage. Iya kan? Merah tuh Mirage loh, nggak ada merah tuh Outlander baru. Merahnya ini ya mirip-mirip, agak-agak jambu kayak gitu tuh, merah-merah jambu. Terus bukannya ada ya merah kayak gini ya? Ada lagi biru. Biru relaksa gitu. Cakep dah. Outlander biru. Kayaknya pernah lihat deh. Biru muda, lebih jarang lagi. Yang dia pakai stop lamp clear ya? Putih ya? Enggak, sama begini, warnanya doang biru tapi. Dia 2000, tapi 2000 bukan berarti. Yang kayaknya yang setelah facelift nggak ada deh birunya. Hilang, diganti sama yang gold. Ada gold? Ada gold. Damn. Tapi nggak se-goldnya X-Force ya. Gila, merah aja udah langka ya. Biru dan gold. Siapa yang beli mobil warna gold? Warna gold tuh. Atta Halilintar kayaknya dia doang tuh. Cakep sih, tapi goldnya kayak bukan gold banget. Ya kan ada X-Force kan gold banget. Kayak kuning tua ya? Lebih tua, lebih gelap lagi dia warnanya tuh. Isi. Cakep tapi. Dari luar ada lagi yang ketinggalan? Kaki-kaki semua sudah semua sih. Sudah semua ya. Kaca film apa nih? Masih bawaan pakai Solar Guard. Masih yang Solar Guard Black Phantom keliling. Ini kayaknya 60, depan 40 masihan. Cuman udah waktunya ganti. Ini kayaknya udah 10 tahun mobil. So
ininya. Tapi Udah masih mulai enak sih. kayak keluar telur-telur gitu. Iya nih, mulai apa kayak keriput-keriput kayak gitu tuh. Iya. Udah waktunya. Ini gue lepas mounting nggak copot kan? Ya, jadi begini nih, gue pernah naruh di sini nih. Berbekas ya? Iya bekas belakang juga tuh. Oh iya, karena Tapi ya panas udah. kayaknya. Emang Oke. modern mau ganti. Dalam ada yang diubah? Gue ganti head unit. Oke. Head unit pakai Kenwood 9019S. Waduh anjir, angkanya hafal dia guys. Kira Kenwood 7 inch, nah gitu kan ya biasa manusia normal ya. Udah, oke. Kerasa selalu belinya gitu kan. Oke, Belinya oke, kerasa oke. itu nyari duitnya. Oke. Itu kenapa pakai Kenwood head unit? Gue nggak ngejar entertainnya. Kalau Aha. ngejar entertainnya lo pakai Android enak. Tapi interface-nya mirip Sienta tau. Mirip ya Toyota, tapi Toyota dia pojok sininya dia apa ya? Nggak siku nih. Hah? Dia curve gitu. Jadi bundar. Oh, I see. Karena frame-nya dia kok nggak kotak begini. Iya, kotak. iya, betul. Itu terus ini gue ganti frame-nya pakai yang 2016. Udah sih sama ya masang OBD. Oke, OBD-nya cabut tuh. OBD gue cabut. Soalnya mulai bikin error tuh. Nyala sendiri kan Ya, kadang-kadang. matinya lama ini. Udah gue setting 5 detik tetap aja 15 detik baru mati. Makan aki ya. Makan aki dikit kan cuma 5 volt nggak terasa sih. Cuma Gue juga kalau gue cabut standby. sekarang suka nggak mati anjir. Iya, suka Gue matiin mati. mobil nggak mati anjir. Gue Jadi cabut aja. insecure kan, udah jalan jauh nih. Iya. Mati nggak sih? Mati gak ya Balik OBD lagi, gue ya? Ngecek lagi, balik lagi, ngecek lagi. Anjir lah. Tuh, terus Pernah ini. ngalamin tapi nggak mati OBD-nya? Nah, ini untungnya masih nurut Belum nih. ya? Belum sono Terus nih. OBD kita tuh sama bro. Sama. Heeh. Gue lupa lagi namanya nih. Lupa, gue juga lupa. Gue lupa namanya ini. Nggak mati. Nggak mati ya? Gue pergi, nyampe balik masih nyala anjir. Untung tapi masih bisa dibuka. nyala mobilnya. Nah, bisa disetting juga kan, tapi dia kalau misalnya lu speed berapa, bunyi ini, terus kayak suhu CVT segala macam. Gua kemarin pas mudik macet-macetan, CVT gua Oh beda merek bro. Sourfly beda nih kayaknya. Sourfly ya? Ini murah Kayak ini, Fly Pak. doang lah. Murah ini, 300.000. Iya. Tapi cukup mewakili isinya. Oke. Karena kayak Luffy sih, lebih ke PNP juga kan, ke Outlander. Ini terus. Tapi ini kayak rame angkanya, gue suka. Ya macam-macam deh modelnya gitu dah, pokoknya jangan iklanin, gua nggak ngerti. Iya. Ada lagi gak dari dalam? Itu udah poles kaca, sempet kaca depan, kaca belakang. Terus gua coating lagi, udah itu dong sih. 0 sampai 10 mobil ini dianggap berapa? Karena gue demen ya terserah gue dong. Iyalah. Gue demen 9. Oke, satu yang masih kurang Satunya apanya? itu gue masih belum BMW, selesai guys. di sistem pendinginannya. Oke. Rencana mau pasang cooler di CVT. Masih suka naik ini? Masih suka naik, masih suka bikin deg-degan. Wow. Tapi habis itu kena angin turun lagi. Anda sampai sini deg-degan juga dong. Ini panas banget loh di sini. Enggak, jadi kalau masih ini kan karena kemarin jadi ada oh iya gue lupa tadi sedikit selang-selangnya tuh udah dibenerin. Yang jadi coolant itu nggak ke CVT sekarang. Coolant gua. Coolant gua nggak muter CVT. Yang di TB juga nggak muter, nggak ke situ. Akhirnya ngedingininnya signifikan banget. Gue jarang dapat di atas 95. Kalau di sini ya ECT-nya sama oilnya. 86 ya? 86. Nah, kalau CVT-nya ini ada apa kayaknya miss deh. Dia miss 20 derajat. Oh. Karena dia nggak ngebaca pas di CVT tapi di pas bagian selangnya apa gitu. Oh. Jadi selisih sekitar 20-15 derajat ini. Jadi Wow. sebenarnya masih di bawah 70. Teknis ya Anda ya. Wah, Karena gue biasa. ngobrol, karena sering ke bengkel, gue sering ganti bengkel yang cocok ya. Kayak gue ngobrol-ngobrol sama mereka mekanik juga. Jadi sambil kita oprek, sambil gue tanya-tanya, jelas-jelasin. Cara tahu selisih coolant tuh gimana sih? Gimana sih? Dia pakai scanner tuh. Oke. Jadi colok OBD gua, colok scanner dia. Yang real Ah. yang mana sih kayak gitu kan. Kalau scanner kan ya tau lah kalau scanner lebih Iya, presisi. lebih akurat dia dibanding kayak gini-gini. Ini kan dia ngambil listrik doang sama sensor gitu doang. Kalau itu kan bener-bener masuk. I see. Kecuali TPMS ya, kalau TPMS kita lebih itu juga. Tapi kalau mau pasang TPMS terlalu banyak beginian di sini jadi Rame tuh. Rame banget. Itu ilmu balapan kali ya, bulet-bulet tuh. Apa cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini? Turun mesin 2 kali, gue cuci seher 2 minggu sekali. Kayak orang ini tau gak? Diabetes cuci darah. Nah, sekarang gagal ginjal mobil gue. Iya. Itu Bukan berapa diabetes ya yang cuci darah, gagal Gagal ginjal ya? ginjal. Iya sorry, gagal ginjal. Diabetes bisa nanti cuci darah lo, jangan sampai metamit ya. Anjir. Dua Dulu kali sempat gua- kayak gitu ya? Jadi pertama gue turun setengah doang, head turun, dibersihin. Untungnya sebelum ini yang punya rajin ternyata ganti oli, jadi nggak nge-sludge oli. Nggak lumpur-lumpur di dalam nggak ada.
Cuma emang waktu itu gue turun head setengah karena upper tank gue pecah, radiator. Adik gue yang bawa tiba-tiba nelpon gue, ngebul mas katanya. Ya udah, lu Mesin bertiga aman, minggir. kulen tidak. Kulennya kagak. Jadi Mesinnya memang bersih. Mesinnya bersih, kocaknya tuh. Kulennya tidak peduli. Kocaknya gue mudik, gue pulang mudik, gue taruh mobil di rumah. 2 hari tuh mobil parkir di rumah bokap. Hari ketiga adik gue minjem mobil, mau kemana, ke Harapan Indah deket. Ya udahlah gitu kan. Gue cuma bilang sama dia kalau ada apa-apa telepon. Dia beneran nelpon jam 1. Ngebul, katanya ngebul asap putih, minggirin. Nah, yang pecah, gue towing, udah ke bengkel cek, ternyata ya harus turun semua. Setelah ganti upper tank, diisi coolant lagi, nggak bisa, masih ada bocor pipa sama di itu kan drama yang nggak selesai udah muter-muter situ aja. Itu radiatornya keluar gelembung-gelembung terus, nggak kelar-kelar. Tutup radiator, tutupnya ganti. Akhirnya oh ya, itu juga udah ganti. Jadi T-nya pakai yang aluminium sekarang. Turun itu berapa minggu ya? 3 minggu lah. Cuman pas yang pertama ngerjain, orang kan bilang, "Ntar kalau ada apa-apa kabarin." Masih garansi setahun. Beneran dikabarin dong? Beneran cuman 4 bulan apa ya? Sama dia ngejelasin sih pakai nggak pakai ori kayak gitu-gitu, pasti pakai bahan yang asbestos. Nah, ternyata kalau pakai bahan asbestos nanti begitu mesin lu panas, karakter mesin ini ternyata mesin panas kan. Jadi kayak Nissan X-Trail kayak gitu-gitu. Panas banget, akhirnya asbestosnya itu lumer, nutup jalur water jacket. Oke. Udah, turun lagi, nyembur air dari sela-sela antara head sama blok bawah gitu ke arah sini kan. Nyebrang ke oli? Untungnya enggak. Waduh. Wah, nyebrang gila ya. Wah, jangan sampai nangis gue itu kayak gitu. Belum setahun mobil ini. Masalah garansinya udah void karena waktu itu kan ya gue segala macemin kan. Udah void, gue pakai ya udah itu kenal. Itu turun lagi semua. Headnya dicek ternyata udah melenting, copot, ganti head karena nggak ada yang jual di sini, mahal banget, mintanya di atas 5. Udah ambil dari ex Singapura, beli di Kemayoran situ, dapet, cek, oke, pasang, udah packing ganti ori semua, sampai sekarang aman alhamdulillah. Cuma sempet gua ya itu tadi ternyata bengkel yang ngerjain, saking kreatifnya sama dia, soket-soket gue dikasih lem tribon. Ya udahlah gitu kan. Bukan jadi looks-nya jelek ya? Iya, ya karena mungkin menurut pertimbangannya kayaknya soket udah pada lemah nih, jadi bengkel sama copot gitu kali ya. Ya udahlah gitu kan. Gimana caranya ntar lu lepasnya lagi? Sementahun gitu kan. Buat sementahun lagi dicopot-copotin. Nah, coolant gue ganti semua, gue kuras, radiator dikorok, upper tank ganti. Makanya dulu tuh sempet kepikiran gue mau ganti radiator sekalian yang 3 ply, punya Koyoret kan ada ya, tapi ya ternyata minta gantinya yang lain duluan. Ya udah, banyak ya, sudah bisa disimpulkan, tidak usah saya tanya lagi. Cocok gak buat mobil pertama? Enggak buat mobil pertama. Kalau lu nggak demen ribet, jangan. Nggak cocok. Pertama nggak cocok karena mahal, kedua nggak cocok karena ribet. Lu harus kenal banyak orang menurut gua. Iya. Mobil ini. Sekarang sih udah mulai banyak yang ngoprek, cuman ngoprek sejauh mana itu. Lu penting kenal Mas Bay dah. Nah, masalah si Bayu kadang orangnya males. Iya itu. Males. Terserah dia, suka-sukanya dia gitu kan. Ya udah, gitu. Lagi mood ngerjain. Kalau lagi nggak mood, besok aja ya. Gitu. Padahal mobil pengen pakai, Mas saya pengen kerja. Gitu lah ya. Nah, kayak gitu jadinya, bener. Oke, Instagramnya di mana kalau teman-teman mau kenalan bro? IG gue di mirage.px. Ini apa sih? Ada. Kenapa sih? Kenapa gue bilang gue bikin mirage.px? Konsep gue sebenarnya gue pengen bikin kayak mirage. Sebenarnya gue udah tahu. Tapi harus cerita. Tapi Pro Max kayak gitu tuh, karena udah gendut kan nih bocah nih. Kayak gitu. Cuman pas tengah-tengah jalan kayaknya susah deh ya. Nanti malah banyak yang tersinggung jadi. Jadi konsepnya kalau untuk modifnya gue nggak pengen OEM look aja, tapi ASX. Jadi nggak pakai roof rail, makanya roof rail gue lepas di atas, agak botak mobil, stop lamp ganti. Nah, rencana kalau ada dananya dan keuangannya Menteri Keuangannya dukung. Apa ini? Ganti roof rail? Enggak. Sorry apa mau ganti apa? Ngoprek mesin lagi, pendinginan gue benerin.
Udah ada wishlist sih kemarin. Bener itu, sekian banyak yang sebutin itu pendinginan lu belum 100%. Menurut gua belum. Udah Kan, gila. makanya konsep mobil gua kenapa ngambil ini? Gua pengen pakai mobil ini paling nggak sampai bener-bener gua bosen, paling nggak 10-15 tahun ke depan. Oke. Ya nggak tahu bakal jadi Motuba bagaimana, ntar digoreng apa gimana, gua bodo amat. Mending gua udah punya dulu. Karena gua udah ngeliat kawan ada ini Outlander dipakai dari awal dia beli 2013 sampai sekarang. Kilometer tuh udah 300 ribuan. Yang hitam itu ya? Enggak, abu-abu dia. Oh, beda berarti, bukan. Makanya kalau bukan yang saya kenal juga ya? ketemu OS abu, jangan percaya dalamnya standar ya. Oke. Itu udah 300.000, udah enak banget. Kemarin gue nyobain. Ya banyak yang diganti, banyak yang diubah. Sepuasnya orang yang punya. Oke. Itu gue demen ya kayak gitu. Nice. Karena gue kalau pakai motor, pakai mobil gue awet. Oke. Gue awet sih sebenarnya. Nggak bosen. Siap. Setengah jam berlalu. Udah. Terima kasih teman-teman sudah menonton Banget video ini sampai akhir. Kayaknya luar dalam nggak ada yang ketinggalan lah ya. Udah semua sih, kalau Semuanya sudah ya? minor ya. Cerita dan ilmu silakan teman-teman terima sendiri. Bayangkan betapa susahnya. Menurut gua, buat lo yang nonton video ini, aku ingin mengangkat Outlander, jangan. Lagi murah, sebenarnya lagi murah. Tapi Jangan didengar. Ya gue banyak temennya di jalan gitu kan. Udah mulai banyak orang pakai Outlander. Boleh. Buat orang yang mobil kedua. Mobil kedua orang Terus yang punya budget lebih untuk benerin. budget lebih buat ya benerin, buat ngoprek sama ya tadi. Jadi jangan berharap sebuah Outlander tuh sehat Gua- banget ke tangan lu. Gue ngelihat Outlander jadi kayak, ini sorry ya, jadi kayak BMW X1. X1, BMW yang dari biasa umuran sama dia. Jadi bagian termurah dari Outlander adalah lo beli mobilnya. Oke. Sisanya Sisanya lu terserah lu mau digimin akan terus model apa, akan terus datang. Bukan modifnya doang, nanti ada saja yang datang ya. Semua narsum di How to Treat yang punya Outlander ganti spare part, tidak ada yang bilang murah. Tapi puas sih. silakan. Kalau emang lu nyari puas, lu nyari nyaman, speaker nggak usah lu apa-apain, lu ganti itu. unit aja cukup. Nah, kelebihannya sih di situ ya. Nyaman-nyamannya PX itu kalau punya bocah seneng banget kan, kayak di akuarium katanya. Cuman ini nggak gue buka karena panas banget Bekasi hari ini. Luar biasa. Jadi Sama Bekasi ya tahu ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada ilmu atau masukan buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa cek juga video lainnya di beranda How to Treat Your Car yang menarik, yang seru, yang keren. Dan sudah. Terima kasih banyak bro. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Dadah. It's you, baby.